Semangat pagi! Saya ingin mengawali seperti biasa dengan berbagi hal yang saya syukuri. Beberapa hari yang lalu di hari Sabtu ketika ibadah jemaat melalui Zoom secara online, saya sangat bersyukur di mana Tuhan berbicara melalui hambanya, pendeta jemaat kami yang menyampaikan firman Tuhan di jam khotbah. Saya ditegur karena ada kalimat yang saya dengarkan yang sempat saya screenshot di handphone, yaitu jangan lalaikan doa sendirian, karena itulah jiwa agama. Karena beberapa hari sebelumnya saya sempat terlewatkan jam doa yang telah saya tetapkan setiap hari, yaitu jam 12 siang. Jadi karena begitu banyak kegiatan, saya sempat berdoa lewat. Udah jam setengah satu baru berdoa, bahkan jam 1 lewat baru mulai berdoa. Saya pun kembali dikuatkan juga dengan pembahasan selanjutnya yang dikutip oleh Pak Pendeta dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 132. Doa sendirian ini bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan tahta kemurahan Allah. Dan dikuatkan lagi oleh kutipan yang ditulis dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 111. Setan tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap kepada Allah. Saya tahu ketika saya lemah, itu artinya bahwa saya kurang berdoa. Karena lebih banyak waktu kita untuk berdoa, lebih besar kuasa yang kita rasakan. Doa juga dapat kita lakukan dengan cara menyanyi dalam hati. Saya teringat ketika operasi untuk mengangkat pen di tulang paha kanan saya, sebelum masuk ruang operasi, saya menyanyi dalam hati karena saya ada ketakutan yang saya rasakan. Karena tidak mungkin saya bernyanyi dengan menggunakan suara, jadi terus selama perjalanan dari kamar ke ruang operasi, saya menyanyi dalam hati dan berdoa, Tuhan, tolong kuatkan saya dan juga berkatilah setiap tenaga medis yang menangani saya. Saya kurang tahu saya dibius total atau dibius sebagian, tapi yang sempat saya ingat adalah di meja operasi selama dokter mengoperasi, saya dengar ada bunyi bor, jadi dia punya rrrr, itu seperti dia mau menarik baut yang berada dalam tulang saya. Saya pun sempat membuka mata sedikit dan saya mendengar saya bernyanyi, tapi suaranya tidak pas di not lagunya. Saya sempat mendengar perawat yang mengatakan, Mbak, itu suaranya fals loh, dan saya tertidur kembali. Saya bersyukur dengan menyanyi dalam hati turut juga menguatkan saya dalam melalui setiap pencobaan. Inilah hal yang saya syukuri, saya pun kembali berkomitmen untuk lebih tepat waktu lagi di jam doa yang sudah saya tetapkan. Mari kita sama-sama terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 4 Agustus dengan judul Salib Kristus harus ditegakkan di rumah tangga kita. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak buat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kristus harus ditinggikan oleh orang-orang yang telah ditebusnya dengan mati di kayu salib dalam kematian yang memalukan. Setiap orang yang telah merasakan kuasa anugerah Kristus, padanya ada cerita untuk disampaikan. Ia harus berusaha untuk menjalankan metode-metode pekerjaan yang akan menyebarkan Injil Kristus, umat manusia yang menarik efisiensinya dari sumber hikmat yang agung, dijadikan alat, agen yang bekerja yang melaluinya, Injil menjalankan kuasanya yang mengubahkan pada pikiran dan hati. Seluruh kekuatan kita harus digunakan bagi Kristus. Inilah utang yang masing-masing kita harus bayar pada Allah. Dalam membentuk hubungan dengan Kristus, orang yang telah diperbarui itu datang kembali kepada hubungannya dengan Allah. Tugas-tugasnya terdapat di sekelilingnya, dekat maupun jauh. Tugas pertamanya ialah kepada anak-anaknya dan kepada keluarga terdekatnya. Tiada maaf baginya melalaikan lingkaran bagian dalam oleh karena lingkaran yang lebih besar di luar.
Beberapa rumah tangga mempunyai gereja kecil di rumah, saling mengasihi mengikat hati ke hati, dan kesatuan yang terdapat di antara anggota keluarga itu mengajarkan khotbah yang paling berhasiat, yang dapat mengkhotbahkan tentang kesalehan praktis. Sementara para orang tua melakukan kewajibannya dengan setia dalam keluarga, mengendalikan, memperbaiki, memberikan petunjuk, menasehati, menuntun. Bapak sebagai imam rumah tangga, ibu sebagai misionaris rumah tangga. Mereka sedang mengisi lingkungan yang Allah mau mereka isi. Oleh melakukan kewajiban mereka dengan setia di dalam rumah tangga, mereka sedang melipat gandakan perwakilan-perwakilan untuk melakukan kebajikan di luar rumah tangga itu. Mereka menjadi lebih baik untuk bekerja di dalam jemaat. Oleh mendidik dengan bijaksana kawanan dombanya yang kecil, mengikat anak-anak mereka kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, para ibu dan bapak menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah. Salib pun ditegakkan di dalam rumah tangga mereka. Anggota keluarga itu pun menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan yang di surga, anak-anak raja surgawi. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, mulai untuk menjaga lingkungan paling kecil yang ada di sekitar kita, yaitu di dalam rumah tangga. Mari kepada para ayah dan ibu, untuk boleh memberikan pengajaran Alkitabiah sejak dini kepada anak-anak, karena keluarga yang baik akan menjadi masyarakat yang baik, dan itu pun akan memudahkan bagi anak-anak kecil untuk mengerti kasih Allah melalui peran orang tua. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita, mari kita kembali berkomitmen untuk mengingat waktu khusus yang telah kita tetapkan untuk berdoa kepada Tuhan. Karena seringkali setan selalu mencari cara agar kita melupakan waktu untuk berdoa. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak, mari berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa, dan kiranya kita tetap bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.